Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ririn Fridayati selaku Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para sumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online ya. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh finalis Duta Rupiah perwakilan dari webinar series pertama ini mengusung tema Sekolah Peduli Rupiah dan Cinta Bangga Paham Terhadap Rupiah. Ini adalah susunan acara yang akan saya bawakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan. Dan yang keempat, pemaparan materi oleh finalis Duta Rupiah, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Bapak Eko Bima Nugraha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian serta seluruh anak-anak peserta didik SMA Negeri 2 Balikpapan yang hadir di sini. Mari kita berdoa, bersyukur dan memohon agar kegiatan hari ini mendapat ridho dan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Untuk yang beragama Islam, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kemudian yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikra karim sultanik. Rabbi israh li sadr wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram, rasa syukur kami panjatkan padamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan webinar Semada Talk dalam tema Sekolah Peduli Rupiah dan Cinta Bangga Paham Rupiah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Bijak, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikanlah kami orang yang beriman serta bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Penguasa kepada seluruh makhluk-Nya. Selamatkanlah kami semua dari musibah termasuk virus corona ini Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baghsi wa jununi wal zudami wa sya'il asqam. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif ana bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من العذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ririn Fridayati selaku Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan. Kepada Ibu Ririn dipersilahkan. Terima kasih Ibu Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian pendamping untuk kegiatan lomba SPL, dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu di media ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semangat ya selalu membara di dada untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring, karena sampai dengan saat ini kita belum bisa PTM, pembelajaran tatap muka. Namun di dalam pembelajaran daring ini anak-anakku yang berbahagia banyak kelebihannya sekalipun di sana sini ada kekurangannya. Nanti saya mohon Bu Dara bisa mengambil dokumen di mana seluruh kamera open supaya kami bisa melihat perkembangan kalian sekalipun sudah lama ya tidak bertemu di dunia nyata ya, hanya bertemu di dunia maya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ini untuk moderatornya, ini luar biasa Ibu Nita ya. Kemudian juga untuk pendampingnya Udara, terima kasih bisa mengagendakan kegiatan ini. Terkhusus kepada Andi Amarsyada Aksan ya dan Ananda Freya Fidelma, kalian ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi duta ya, membawa nama baik bagi kita semua. Tunjukkan kreativitas kalian mengikuti lomba ini. Di samping kalian masih banyak juga mata lomba yang bisa kita upayakan ya untuk menghasilkan nama baik bagi sekolah kita. Tetapi bukan hanya itu saja anak-anak, Bank Indonesia ya sebagai partner SMA Negeri 2 Balikpapan ini luar biasa. Bank ini sangat peduli terhadap pendidikan ya. Dengan pendidikan yang digelar melalui lomba-lomba ini, Bank Indonesia mau menanamkan cinta tanah air kepada anak-anakku semua, kalangan remaja sekota Balikpapan. Bayangkan ya kalau kita tidak mengenal rupiah, kalau kita tidak mempunyai rupiah ya, bagaimana bisa kita mengadakan tukar-menukar ini barang ya. Jadi nilai rupiah ini harus kita jaga anak-anak dengan cara menjaga produk dalam negeri, kuatkan produk-produk dalam negeri. Ayo semangat kita mencintai rupiah ya, karena di dalam rupiah itu terkandung identitas bangsa ya. Rupiah berarti bangsa Indonesia ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kita. Selamat mengikuti kegiatan ini dan dengan mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar hari ini Ibu nyatakan dibukanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh finalis Duta Rupiah SMA Negeri 2 Balikpapan. Pastinya kalian penasaran kan? Si perwakilan Duta Semada, dikenalkan ya.
Finalis atas nama Andi Amarsya Afsan dari kelas 10 MIPA 5 dan pasangannya adalah Rea Firdaus dari kelas 10 MIPA 6. Kepada finalis dan pelatih dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Rahmanita telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami berdua. Bisa saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Ririn Fridayati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, di sini saya berdua dengan teman saya. Silahkan teman saya. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan nama saya Freya Fidelma, saya dari kelas 10 MIPA 6. Dan kami di sini adalah perwakilan Duta Rupiah SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, teman-teman, itu saja mungkin perkenalan singkat dari kami. Nah, berikutnya akan kita mulai materinya, yaitu tentang SPR dan CBP. Nah, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa itu Sekolah Peduli Rupiah dan apa itu CBP. Nah, jadi Sekolah Peduli Rupiah adalah salah satu program yang diadakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita semua dan awareness kita terhadap apa itu uang rupiah dan apa itu kebank sentralan. Nah, jadi itu dia pengertian dari SPR. Berikutnya pengertian dari CBP. Nah, CBP itu adalah singkatan dari cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, di sini ada beberapa program, yaitu cinta dengan 5J dan 3D, yaitu cinta dengan merawatnya dengan 5 jangan, yaitu yang pertama, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di stapler, dan yang terakhir, jangan diremas. Nah, berikutnya ada 3D. Freya tahu nggak apa itu 3D? Freya, apa itu 3D, Freya? Jelas tahu banget dong. Jadi di sini teman-teman 3D ialah dilihat, diraba, dan diterawang. Nanti akan dijelaskan oleh Afsan. Oke, ikutin terus ya. Nah, betul sekali. Jadi 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang 5 jangan. Nih. Kita harus merawat uang kita dengan 5 jangan. Yang pertama yaitu jangan dilipat. Nah, mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian sering melihat untuk mahar pernikahan atau seserahan kan terkadang itu uang dilipat, dibentuk-bentuk. Contohnya dibentuk masjid atau burung merpati, baru dimasukin ke dalam bingkai. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, karena itu bisa merusak uang kita. Berikutnya, yang kedua yaitu jangan dicoret. Nih, mungkin sering kita temui di para pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang apapun itu, pedagang kantin dan lain-lain. Nah, terkadang kan mereka menyoret uangnya untuk menandakan, oh, pemasukannya sekian atau pengeluarannya sekian. Nah, itu sebenarnya bisa di buku, kan fungsi buku untuk ditulis. Jangan ditulis di uang, uang kan untuk alat tukar. Nah, terus yang berikutnya, yang ketiga yaitu jangan dibasahi. Nah, teman-teman mungkin dulu waktu masih sekolah offline, sering masih ada uangnya di kantong, di saku baju atau di saku celana, langsung disimpan di tempat pakaian kotor. Nah, nanti takutnya udah tercuci sama orang tua kita dan kita tidak tahu bahwa masih ada uang di dalam situ. Nah, uang itu jadi kita harus cek dulu ya sebelum baju itu dicuci, karena jika uang basah takutnya nanti bisa robek. Berikutnya yang keempat yaitu jangan di stapler. Nah, jangan di stapler hampir sama juga dengan jangan dicoret. Kita sering temui di pedagang-pedagang, pedagang kaki lima, pedagang kantin, atau pedagang dimanapun. Nah, itu terkadang uangnya di staples untuk menandakan, oh ini uang 2.000-nya ada 10, 20.000 di staples. Nah, itu jangan ya, karena takutnya nanti ketika dibuka bisa robek uangnya atau rusak. Nah, berikutnya 5J yang terakhir yaitu jangan diremas.
Nah, uang itu juga tidak boleh diremas, teman-teman. Nah, sering kita temui, misalkan adik-adik kita atau siapapun dikasih uang, langsung wah lari pergi belanja, pergi ke toko misalkan, uangnya langsung diremas, digenggam. Jadi nanti pas dikasih ke pedagang, itu uangnya udah lusuh. Padahal uang kita ini kan keren, bagus gitu dilihatnya. Jadi jangan diremas juga ya. Nah, itu dia merawat uang dengan 5J atau 5 jangan. Berikutnya, kita harus mengenali uang rupiah kita. Nah, adapun cara mengenalinya yaitu dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, apa saja sih yang bisa dilihat dari uang kita itu? Nah, yang pertama, kita bisa melihat warnanya yang terang dan jelas. Nih, teman-teman, ada uang kan? Nah, teman-teman bisa lihat ya uangnya. Pasti warnanya itu terang dan jelas. Dibandingkan dengan negara-negara lain, uang kita ini lebih unik, lebih berwarna, bervarian. Misalkan 100.000 ada warnanya merah, 50.000 warnanya biru, dan masih banyak lagi. Nah, terus yang kedua bisa dilihat yaitu benang pengamannya. Tuh, seperti yang ada di layar, bisa dilihat teman-teman, itu dia benang pengaman di uang kita. Jadi untuk pecahan 100.000 itu bisa berubah warna. Dari warna emas menjadi warna hijau. Untuk uang 50.000 bisa berubah warna dari ungu menjadi warna hijau juga. Terus untuk pecahan 20.000 itu tidak ada perubahan warna, tetapi jika digerakkan atau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu ada timbul seperti hologram gitu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah hologramnya itu ada seperti angka dan berwarna abu-abu. Nanti bisa dilihat ya di uangnya masing-masing. Nah, berikutnya dilihat color shifting. Nah, saya contohin. Di sini di uang 50.000 ada color shifting. Kita bisa lihat di bagian bawah sebelah sini ada seperti gambar perisai. Nah, ini silahkan digerak-gerakkan seperti ini. Dia bisa berubah warnanya. Untuk uang 100.000 bisa berubah warna dari merah keemasan menjadi warna hijau. Sama dengan uang 50.000 dan uang 20.000 dari warna hijau bisa berubah menjadi warna ungu. Nah, berikutnya yaitu latent image. Nah, teman-teman belum tahu kan apa itu latent image? Jadi latent image itu kita bisa lihat di garis-garis uang ini. Yang ada garis-garis banyak di sini sama di bagian bawah sini. Nah, seperti terlihat pada layar ya, itu kita bisa melihat ada tulisan BI atau yang kita ketahui Bank Indonesia. Nah, berikutnya yaitu multicolor latent image. Nah, tidak jauh-jauh dari latent image, multicolor latent image itu susunan warnanya. Yang garis-garis itu warnanya ada banyak. Contohnya untuk uang 100.000 ada 3 warna garis-garisnya. Warna merah, kuning, dan warna hijau. Untuk uang 50.000 warna merah, kuning, dan warna biru. Nah, itu dia untuk multicolor latent image. Berikutnya ada yang diraba. Nah, apa sih yang diraba dari uang itu? Kita bisa raba uang kita. Diambil ya uangnya masing-masing. Kita bisa raba di bagian-bagian tertentu. Itu ada yang timbul atau kasar permukaannya. Nah, terus yang berikutnya ada kode tunanetra atau blind code. Nah, di sebelah sini ada garis miring 2. Nah, untuk pecahan 100.000 itu ada 2 blind code-nya. Untuk pecahan 50.000 ada 4 blind code-nya sampai seterusnya. Semakin kecil nominalnya, semakin banyak juga blind code-nya. Nah, ini diperuntukkan untuk orang yang tunanetra. Jadi mempermudah juga dalam bertransaksi. Berikutnya ada yang diterawang. Biasanya kita menerawang uang ini menggunakan sinar UV atau bisa menggunakan lup atau kaca pembesar. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang punya sinar UV bisa dicoba di uangnya masing-masing. Kalau uangnya asli pasti bisa. Kalau uangnya palsu ya nanti enggak bakal muncul ya. Nah, di situ ada 3 yang diterawang yaitu watermark, electrotype, dan retroverso. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, ke watermark. Jadi uang kita jika diterawang di sebelah pahlawan ini, sebelah foto pahlawan yang besar, di situ jika diterawang ada muka pahlawan yang lain. Nah,
Itu untuk watermark. Nah, berikutnya untuk electrotype. Electrotype ini seperti ornamen-ornamen di bawahnya pahlawan juga, tapi itu hanya terlihat jika di sinar UV ya. Nah, silahkan nanti yang punya sinar UV boleh dicoba. Itu ada ornamen seperti batik mungkin ya. Nah, terus yang terakhir yaitu retroverso. Nah, jadi retroverso itu ada di uang kita, di uang pecahan ini misalkan ada gambar seperti garis putus ini. Nah, nanti jika diterawang itu bisa bersatu dia. Jadi bakal menjadi logo Bank Indonesia ya, seperti yang kita ketahui, BI atau Bank Indonesia. Nah, oh ya, untuk sekedar info teman-teman, jadi uang kita ini hanya untuk 11 unsur pengaman itu hanya diberikan pada uang 100.000 sampai uang 10.000 karena sampai saat ini belum ditemukan pemalsuan uang dari pecahan 1.000 sampai 5.000. Jadi lebih diperketat untuk uang 10.000 sampai 100.000. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya untuk apa itu 5 jangan dan 3D. Mungkin berikutnya untuk bangga dan paham rupiah akan dijelaskan oleh Freya, teman saya. Silakan Freya, apakah sudah siap? Siap dong. Oke Freya, silahkan dilanjutkan materinya. Oke, baik teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru, terima kasih ya Bu, Pak, dan teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Aksan. Nah, teman-teman semuanya, sekarang udah paham kan apa itu SPR dan bagaimana sih kita mencintai rupiah itu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih bangga rupiah dan paham rupiah. Bangga rupiah bisa kita banggai dengan 3B. Yang pertama yaitu bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan. Yang kedua yaitu bangga rupiah sebagai alat pemersatu yang sah. Bangga rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, semuanya kita satu-satu akan saya jelaskan ya. Yang pertama bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan. Nah, rupiah ini, kita mempunyai uang rupiah ini yang sangat unik dan beraneka ragam ya semuanya. Jadi, contohnya saya ambil di sini uang 75.000. Nah, uang 75.000 ini ada apa aja sih di dalamnya gitu kan. Jadi ada gambar pahlawan kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Setelah itu di belakangnya ada beberapa pasukan yang sedang mengibarkan sangsaka merah putih. Dan di belakangnya yaitu ada beberapa anak-anak yang memakai baju adat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada lagi nih keunikannya dari uang 75.000 ini. Nanti kita nonton bareng ya videonya. Sudah dapat uang 75.000 belum nih yang baru? Ternyata di uang 75.000 ini ada rahasia tersembunyi yang kita semua tidak pernah tahu sebelumnya. Ternyata di sini ada kode-kode rahasia. Caranya bagaimana kita tahunya? Nah, install aplikasi namanya IVV atau IVV ya, install, nanti dia akan seperti scan. Nah, setelah scan, kita scan uang 75.000 ini akan keren kan? Ini halaman depannya. Nah, itu dia teman-teman keunikannya uang 75.000. Unik bukan? Tapi nggak hanya uang 75.000 aja ternyata. Uang 100.000 dan uang 50.000 juga bisa loh. Ayo kita lihat ya. Kayak udah batal belum nih? Kalau nggak cuma uang
uang 75.000 doang loh yang bisa tampilin video. Nah, cara itu gampang banget. Kalian tinggal ketik aja download aplikasi i5 di Google, terus klik download deh. Habis itu tinggal buka aplikasinya dan aktifin kameranya. Pertama, kita coba di uang 100.000 dulu ya. Pastiin seluruh bagian uangnya ada di dalam frame. Nah, ini dia teman-teman, keren kan? Yang kedua, kita coba di uang 50.000. Kalau ini agak sedikit berbeda loh. Ini sangat unik banget. Nama Juanda Kartawijaya paling diingat karena deklarasi Juanda yang sangat penting. Tapi sayangnya di uang 20.000 sama 10.000 nggak bisa guys. Jadi cuma bisa untuk uang di atas 20.000 deh. Selamat mencoba sendiri. Oke, itu tadi ya teman-teman semuanya. Gimana? Unik bukan? Kita sebagai warga Indonesia sepertinya bangga banget ya mempunyai uang rupiah ini yang sangat unik dan beraneka ragam. Bisa di-scan lagi. Nanti kalau kalian masih penasaran, dicoba ya di rumah. Yang kedua yaitu bangga rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kita bangga banget sekarang, apalagi kita hidup di zaman yang sekarang serba canggih dan serba enak banget ya. Beda di zaman yang prasejarah. Kita belum mengenal tulisan, apalagi bertransaksi, itu pasti belum banget. Jadi mereka itu dengan cara bercocok tanam dan berburu. Setelah itu dengan ada perkembangan zaman lagi, mereka bertransaksi melalui barter. Nah, barter itu tetapi juga alat tukar menukar yang kurang efektif, teman-teman. Nah, jadi dengan perkembangan zaman lagi, timbullah rupiah ini pada tanggal 13 Desember 1965. Nah, itu dia, kita harus bangga sebagai rupiah. Bangga banget terhadap rupiah ini ya, teman-teman. Karena rupiah ini sudah disahkan oleh hukum dan Indonesia. Yang ketiga adalah bangga rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, di mata uang kami, rupiah namanya. Rupiah alat transaksi. Nah, itu dia. Jadi dari Sabang sampai Merauke semuanya menggunakan rupiah. Jadi rupiah ini adalah alat pemersatu bangsa yang memersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bangga ya. Setelah itu ada paham rupiah dengan 3P. Apa aja sih itu? Paham rupiah dalam bertransaksi, paham dalam berbelanja, dan paham dalam berhemat. Yang pertama adalah paham dalam bertransaksi. Kenapa sih kita harus paham dalam bertransaksi? Nah, sekarang itu adalah transaksi ada dua macam ya. Ada alat transaksi yang tunai dan ada yang non tunai. Apalagi di zaman COVID-19 sekarang ini banyak banget orang-orang yang memakai alat transaksi non tunai karena apa? Karena untuk menghindari virus-virus yang banyak ada di luar rumah ini. Nah, jadi sebenarnya uang tunai juga boleh dipakai, sampai sekarang masih dipakai. Jadi kalian jangan salah sangka ya, alat pembayaran tunai itu juga sampai sekarang dipakai. Nah, tapi sekarang zamannya sudah modern nih. Pasti banyak juga masyarakat yang menggunakan alat pembayaran non tunai karena alat pembayaran non tunai ini kan cepat, mudah, dan praktis. Itu kita harus paham dalam bertransaksi. Yang kedua ialah paham dalam berbelanja. Nah, siapa nih yang Shopee di keranjang Shopee-nya ada 99 keranjang yang belum dipesan nih. Nah, kita harus paham dalam berbelanja ya, teman-teman. Kalau misalnya nih, saya baru saja membeli iPhone 11 misalnya. Nah, karena perkembangan tren kan, teman-teman, jadi saya mau beli lagi nih iPhone 13, padahal kan HP saya iPhone 11 ini masih bagus, masih bisa dipakai, tapi karena saya ngebet banget, ya Allah, pengen banget sih ikut kayak teman-teman saya, bagus banget sih gitu. Tapi tidak boleh seperti itu ya, kita juga harus pandai-pandai dalam berbelanja. Nah, yang terakhir adalah paham dalam berhemat. Nah, siapa sih di sini suka menabung? Saya harap warga SMA Negeri 2 ini semuanya
pasti pandai dalam menabung. Tapi di mana sih menabung yang aman itu gitu kan? Nah, menabung yang aman itu saya bilang ya di bank. Kenapa? Boleh di celengan, boleh di kardus, tapi itu kurang efektif teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menabung di celengan gitu kan, itu kan sebelum dimasukin di celengan harus kita lipat dulu uangnya. Itu termasuk tidak cinta dong dengan rupiah. Nah, terus juga banyak banget informasi-informasi sekarang yang sudah ada muncul di televisi, di media sosial kita. Sudah lama bertahun-tahun kita menabung, tetapi uangnya dimakan rayap. Nah, kan itu kan juga sangat kecewa banget ya. Seharusnya uang itu sudah bertahun-tahun kita nabung, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil, itu tapi harus dimakan rayap teman-teman. Nah, jadi salah satu menabung di bank itu adalah cara cukup efektif. Nah, kalian juga bisa loh punya kartu ATM seperti saya. Kalian kan masih di bawah umur nih. Bisa, tentu bisa kalian mempunyai kartu ATM dengan di bawah naungan orang tua kalian. Nah, itu saja yang saya akan sampaikan untuk hari ini. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses selalu ya, Nak. Iya, Oke. Itu tadi adalah pemaparan yang luar biasa ya dari Freya dan Apsan. Ibu juga baru tahu kalau misalkan untuk seserahan itu nggak boleh dilipat ya uangnya ya ternyata ya, karena kan zaman sekarang banyak sekali tuh cantik-cantik, ada yang berbentuk bunga, berbentuk masjid dan lain-lain. Ternyata dengan adanya pemaparan Apsan dan Freya, Ibu juga jadi terpikir, oh ternyata nggak boleh nih, nggak boleh dilipat, nggak boleh. Berarti nanti antarannya nggak boleh dilipat-lipat ya? Iya, betul sekali. banget. Nggak boleh dilipat-lipat ya. Oke, baik, masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah kita diskusi dan tanya jawab. Ibu persilakan untuk peserta yang mau bertanya kepada Freya dan Apsan, silakan membuka mic-nya atau raise hand boleh, membuka mic-nya, sebutkan nama dan kelasnya. Silakan, apakah ada yang bertanya? Belum ada mungkin ya. Oke, kita berbincang-bincang dulu nih sama Apsan dan Freya. Menurut Apsan dan Freya tadi, cinta, bangga, paham rupiah, gimana sih menyikapi, tadi kan bilang Apsan kita nggak boleh lipat. Nah, kita gimana menyikapinya? Kok orang-orang zaman sekarang itu kan harus mengikuti tren tadi ya, mengikuti tren. Trennya adalah melipat uang, harus membuat bentuk yang baru. Nah, menurut Apsan bagaimana tuh? Apakah itu sesuatu yang patut dicontoh atau patut dilestarikan misalnya? Karena mengikuti tren tersebut kan, bagaimana Apsan? Oke, sebenarnya itu kita jangan terlalu terpaku sama tren ya. Karena itu kan kita gara-gara tersebut kita bisa merusak uang kita. Sebenarnya jika kita merusak uang itu ada pasal-pasalnya dan bisa sampai dipenjarakan. Jadi saran dari saya, diberitahu, dihimbau kepada keluarganya semua. Jika ada yang ingin untuk hantaran misalkan, nah itu kalau bisa jangan dibuat seperti itu ya. Karena takutnya nanti di penjara loh, hati-hati. Iya, bisa juga ya, karena tindak hukuman pidana ya gitu ya jadinya ya, betul sekali. Oke, siapa yang mau bertanya? Boleh Bapak Ibu guru boleh bertanya kepada Apsan dan Freya kalau ada yang mau bertanyakan. Oke, silakan Bu Dara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Apsan dan Freya. Luar biasa penyampaiannya hari ini ya. Sama seperti Bu Nita, Bu Dara juga baru tahu tadi ya, kalau ternyata nggak boleh dilipat-lipat ya. Pertanyaan Bu Dara singkat, mudah-mudahan bisa terjawab ya oleh Apsan dan Freya. Kalau untuk ketentuan penggantian uang yang rusak itu gimana? Bisa apa enggak? Kan karena biasa kan kita kalau belanja kadang dapat uang yang ujungnya robek ya, atau yang hilang nomor serinya, atau yang di lakban, diisolasi. Nah, itu ada nggak sih ketentuannya, boleh ditukarkan atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Izin menjawab ya Ibu pertanyaannya. Nah, jadi bisa Bu.
bisa ditukar asalkan robeknya itu 2/3. Jadi kalau di atas 2/3 itu tidak bisa ditukar, Bu. Nah, gitu Ibu. Nah, kalau untuk di lakban itu sepertinya sudah tidak bisa ditukar, Bu. Nanti bisa kalau dibawa di bank itu nanti di-scan dulu, nanti ada tulisannya kok, Bu. Seperti itu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, siap Freya. Terima kasih. Oke, baik tadi ya Bu ya, ternyata bisa ditukarkan itu uang robek tadi itu ya. Tukarkannya kemana Freya ya? Kalau mau menukar? Kita bisa menukarkannya di bank terdekat ya, semua teman-teman, Ibu Bapak Guru. Tapi jangan sampai habis ini setelah sosialisasi, kita akan merobek dulu 2/3. Nggak boleh ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu ingat. Jadi robeknya ditukar. kalau 2/3 robekan itu boleh ya ditukar ya. Kalau sekarang Boleh, berarti Bu. nggak boleh ya Freya ya. Tidak boleh. Ya oke. Adem suaranya Freya. Sip. Oke, itu tadi ya penjelasannya. Nah, Freya, kalau misalkan nih Ibu juga punya nih banyak sekali uang logam. Uang logam Ibu tuh numpuk di rumah. Nah, apakah uang logam tersebut bisa nggak ditukar ke bank terdekat? Atau Absan mau menjawab? Tentu saja bisa, Bu. Jadi kita bisa bawa ke bank terdekat atau misalkan ke Indomaret atau Alfamart. Kan biasa mereka membutuhkan uang-uang logam untuk angsulan. Jadi kita bisa bawa, tapi dikumpulin dulu ya. Jangan cuman 1.000 atau 2.000. Bilang, Mas mau tukar dong. Nah, jangan. Nanti jadi dikumpulin dulu, tunggu banyak, baru boleh dibawa ke bank atau ke tempat swalayan-swalayan terdekat. Jadi jangan cuma 1.000 2.000 langsung dibawa, mau tukar dong gitu. Itu mungkin bisa di warung-warung dekat rumah aja ya. Oh, seperti itu ya. Ibu kira harus menumpuk dulu satu tabungan baru kita boleh. Ternyata nggak hanya uang robek aja, tetapi uang logam juga boleh ditukarkan. Nah, untuk penukaran tersebut, apakah ada jadwalnya ya? Apakah ada jadwalnya untuk menukar atau setiap hari mereka melayani penukaran uang? Bagaimana? Oke, baik. Untuk penukaran karena sekarang PPKM dan sekarang banyak virus-virus di luar, jadi Bank Indonesia itu penukarannya pada hari Kamis saja dan itu dibatasi waktu-waktunya, gitu Bu. Oke, seperti itu ya, karena PPKM mungkin diperpanjang terus-menerus ya, kita tidak tahu kapan hentinya PPKM ini ya. Oke, kami masih membuka sesi pertanyaan buat anak-anak kelas 10 yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh sangat dengan boleh untuk... Ibu permisi, ingin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan sebutkan nama ya. Atas nama Yahya Ryan dari 10 MIPA 2, anak bimbingannya Ibu Dara. Oke, silakan. Anak bimbingan Budara nih. Wah, hebat sekali. Silakan pertanyaannya ya. Iya, dari Abang dan Mbak sekalian ya, selaku Duta Rupiah. Kira-kira nih, Bang, Mbak, bagaimana cara menyikapi persepsi masyarakat bahwa uang yang kita miliki itu tidak masalah di stateless, tidak masalah dirobek, toh nanti akan dijadikan alat tukar, toh nanti akan ditukarkan dengan suatu barang tertentu. Itu kira-kira bagaimana cara menyikapinya, Bang, Mbak? Silakan. Terima kasih. Silahkan, boleh nih menjawab gantian, Absen dulu atau Freya dulu, silahkan. Oke, izin membantu pertanyaannya. Jadi, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memberitahu. Jadi itu up to you gitu ya, up to you sembarang mereka mau ngikutin apa enggak. Yang penting kita sudah memberitahu. Kan kalau kita sudah memberitahu nanti mereka jadinya nguyak juga, jadi yang nggak apa-apa, kita sebagai masyarakat yang baik itu memberitahu aja, tetapi dengan cara yang sopan ya. Semoga membantu. Terima kasih, Mbak. Jadi jangan dimarahin ya, mungkin cuma dihimbau gitu aja. Iya. Kalau dia masih ngotot, ya udah biarin aja, mungkin nanti dia sendiri juga yang ngerasain. Soalnya kan ada tindak hukumnya itu. Jadi harus berhati-hati. Oh iya Bang, satu lagi, kalau terkait tindakan hukum, kalau boleh disebutkan, kalau boleh diutarakan, itu untuk pasal berapa begitu Bang ya, kalau boleh tahu? Nah, untuk pasalnya itu ada di Undang-Undang tentang mata uang pasal 25 dan pasal 35. Nah, perlu dibacain bunyinya?
Oh, tidak Bang. Terima kasih. Insya Allah bisa dicari sendiri. Oh iya, nanti bisa dilihat ya, itu ada di pasal Oke. 25. Semoga menjawab untuk Yahya. Oke, terima kasih. Itu sangat menarik sekali ya pertanyaan dari Yahya tadi. Jawabannya Afsan dan saya juga sangat memuaskan. Oke, pertanyaan kedua, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya kembali untuk pertanyaan kedua? Saya akan membuka. Oke, boleh sebutkan namanya dan kelas berapa? Ya, saya Dinda Claudia Ajeng dari kelas belajar 10 IPS 6. Ingin bertanya, kalau misalnya kita coba terawang uang kertas versi terbaru, kan masih ada gambar pahlawannya tuh yang tercetak tuh. Yang versi lama di sebelah kiri uang tersebut. Jadi sama gitu, dia masih ada. Contohnya kayak uang kertas Rp50.000 yang baru, tepat di sebelah tokoh pahlawan Insinyur H. Juanda Kartawijaya, terdapat sosok I Gusti Ngurah Rai. Pertanyaannya tuh adalah apa alasan Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan tokoh pahlawan tersebut? Jadi tujuannya apa gitu? Oke, itu ya. Apa alasan Bank Indonesia nih tetap mempertahankan tokoh tersebut? Silakan kepada Freya atau Afsan. Wah, bagus banget sih pertanyaannya, Dinda. Jadi, Bank Indonesia tetap ada itu dari versi lama ke versi baru, gambar pahlawannya itu untuk mengenang. Jadi tidak hanya kita melupakan yang versi lama. Jadi di versi baru itu Bank Indonesia juga menampilkan gambar pahlawan yang versi lalu. Begitu Dinda. Semoga terjawab. Nah, saya tambahkan, jadi mungkin kan dulu sempat tuh waktu mau pergantian uang atau pencetakan uang versi terbaru, dulu kan mungkin ada konflik di masyarakat, mungkin bilang kenapa sih diganti gitu. Nah, sebenarnya itu tidak diganti ya, tapi ya seperti yang tadi dibilang, digeser sedikit. Jadi kita tidak melupakan untuk pahlawan-pahlawan yang ada di uang sebelumnya. Jadi semoga bisa terjawab. Jadi biar masyarakat ya, terima kasih, juga tapi saya ada satu pertanyaan. Oke ya. Jadi untuk mengenang ya, kita tidak menghilangkan BI itu tidak menghilangkan, tetapi tetap mengadakan tujuannya adalah untuk mengenang. Oke, itu ya tadi pertanyaan dari Yahya dan Dinda. Oke ya. Mungkin cukup 2 saja karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.20 ya. Jadi Ibu harap ini terus-menerus ya, seminar ini terus-menerus berlangsung, terus-menerus berjalan, jadi kita bisa teredukasi tentang cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Oh ya, sebelum kita menutup, kita harus tahu juga nih kiat-kiat yang akan disampaikan oleh Afsan dan Freya agar menambah semangat kita nih untuk cinta rupiah. Ada nggak sih kiat-kiatnya Afsan dan Freya? Oke, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu. Jadi teman-teman semua, kita harus merawat uang kita dengan 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di stapler, dan jangan diremas, serta kenali rupiah kita dengan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang, dan kita juga harus bangga dan paham terhadap rupiah kita. Untuk Freya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik. Dan jangan lupa kita harus bangga dengan 3B, yaitu bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan, yang kedua bangga rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, yang ketiga adalah bangga rupiah sebagai alat pemersatu bangsa, dan paham rupiah dengan 3P, yaitu paham dengan bertransaksi, paham dengan berbelanja, dan paham dalam berhemat. Ayo, cintai, banggai, pahami rupiah. Wah, keren banget nih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Afsan dan Freya selaku narasumber, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita peroleh hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili para pembina yang bertugas menyampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.